Hai investor, selamat datang di channel Stock Capital. Hari ini kita akan membahas satu calon emiten baru yang akan melantai di bursa, PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Terbuka atau PJHB. Kita akan kaji dari analisis fundamental, mengecek valuasinya, melihat rencana penggunaan dana IPO, dan tentu saja membedah risiko dan peluang yang harus Anda pahami. Jadi, kalau Anda tertarik ikut IPO atau hanya ingin memahami bagaimana cara menilai emiten dari nol, video ini tepat untuk Anda. Pertama-tama, profil bisnis PJHB. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa angkutan laut perairan dalam negeri, khususnya mengangkut alat berat dan kontainer dengan kapal jenis Landing Craft Tank LCT. Menurut prospektus, PJHB akan menawarkan sebanyak-banyaknya 480 juta saham baru, setara dengan 25% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Karena kisaran harga IPO di rep 310–330 per saham, maka potensi dana yang dihimpun mencapai maksimal gelombang 158,4 miliar rupiah. Dana ini akan digunakan sepenuhnya untuk modal kerja capital expenditure, yaitu pembangunan 3 kapal baru jenis LCT untuk memperluas kapasitas layanan pengangkutan. Dengan demikian, dari segi usaha jelas perusahaan yang sudah berjalan, ada rencana ekspansi, dan akan menjadi publik. Sekarang mari kita masuk ke aspek fundamental. Dari laporan yang tersedia, laba bersih 2024 tercatat 17,23 miliar rupiah, turun sekitar 22,86% dibanding tahun sebelumnya. Aset tercatat 94,52 miliar rupiah dan ekuitas 90,41 miliar rupiah pada November tahun 2025. Apa artinya? Perusahaan modalnya relatif kecil jika dibandingkan emiten besar, profitabilitas mulai ada tapi belum stabil, terdapat penurunan laba. Hal yang positif, bisnis inti jelas angkutan alat berat dan kontainer, dan ada kebutuhan logistik yang terus bertumbuh di dalam negeri, terutama di sektor pertambangan, konstruksi dan industri yang alat beratnya butuh diangkut. Namun risiko juga ada, armada terbatas saat ini 5 unit kapal dengan kapasitas 1,300 sampai 2,500 metrik ton disebut dalam prospektus. Artinya, ekspansi adalah sebuah keharusan untuk menjaga pertumbuhan. Dari sini, investor harus menilai apakah dana IPO akan benar-benar mengubah skala usaha atau sekadar menambal kapasitas yang sudah penuh. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menilai apakah harga IPO rep 310–330 wajar? Karena perusahaan baru IPO, kita belum punya data pasar terbuka yang banyak untuk dibandingkan. Namun kita bisa memakai metode sederhana. Pertimbangkan potensi pendapatan di masa depan jika armada bertambah. Pertimbangkan margin usaha, perusahaan logistik kapal biasanya memiliki margin yang dipengaruhi oleh tarif angkut, biaya bahan bakar, pemakaian kapal, dan regulasi pelayaran. Ingat, risiko utilisasi armada. Jika kapal baru belum segera terserap di pasar, maka biaya tetap bisa membebani. Asumsi kasar, jika setelah ekspansi kapasitas naik 50% dan tarif stabil, perusahaan bisa tumbuh laba tahunan signifikan. Tapi jika ekspansi tertunda atau permintaan melambat, maka risiko margin turun. Dalam konteks IPO, investor retail harus menilai bahwa membeli saham di harga IPO Rp320 berarti menaruh kepercayaan bahwa ekspansi akan berjalan lancar dan pasar akan menerima kapasitas tambahan. Jika tidak, valuasi bisa terlalu optimis. Mari kita rangkum risiko dan peluang. Peluang 1. Industri logistik dalam negeri alat berat dan kontainer punya momentum besar, proyek infrastruktur, pertambangan, perkebunan. 2. Perusahaan masih di tahap awal, potensi upside jika ekspansi sukses. 3. IPO dengan waran gratis. PJHB menerbitkan waran seri 1 sebanyak-banyaknya 240 juta waran untuk pemegang saham baru, yang bisa dieksekusi mulai Mei tahun 2026 dengan harga pelaksanaan Rp330. Hal ini bisa jadi tambahan dana dan potensi keuntungan. Risiko 1. Perusahaan masih kecil dengan margin dan skala terbatas, risiko lebih besar dibanding emiten mapan. 2. Penurunan laba 2024 menunjukkan ada tantangan operasional atau pasar yang melemah. 3. Ekspansi armada kapal memerlukan waktu dan biaya besar, jika tidak segera menghasilkan, bisa menekan keuangan. 4.
Sektor pelayaran sangat dipengaruhi faktor eksternal, harga bahan bakar, regulasi pelayaran, fluktuasi alat berat dan kontainer, kondisi ekonomi global maupun domestik. Untuk investor retail, strategi yang bijak bukan semata ikut hype IPO, tapi masuk dengan pemahaman dan exit plan. Jika Anda membeli pada IPO karena prospek besar dan siap dengan risiko, maka bisa jadi layak. Tapi jika hanya berharap quick profit IPO tanpa memahami usaha, maka bisa jadi bermain spekulasi. Kesimpulannya, PJHB adalah emiten IPO yang menawarkan peluang menarik, terutama jika Anda yakin dalam sektor logistik alat berat dan kontainer nasional dan percaya bahwa ekspansi armada akan berjalan sebagaimana rencana. Namun, tetap penting untuk melihat bahwa risiko juga nyata dan skala usaha masih relatif kecil. Sebagai investor retail, tugas Anda bukan hanya membeli saham IPO, tapi memahami apa yang Anda beli, mengapa perusahaan butuh dana IPO, dan bagaimana risiko terhadap rencana tersebut. Kalau Anda tertarik untuk terus mendapat insight analisis seperti ini, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video edukasi saham berikutnya dari Stock Capital. Terima kasih, dan sampai jumpa di konten berikutnya.